Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi. Dan di video kali ini akan agak sedikit berbeda dengan Reddit Comic sebelumnya, karena di sini nggak ada review komik Love Revolution sama sekali, nggak ada hubungannya sama Love Revolution sama sekali. Di sini gue bakal nge-review chapter terbaru sekaligus chapter terakhir untuk manga Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan lah, yaitu chapter 139. Manga ini akan ditutup di chapter 139 setelah berjalan selama 11 tahun lamanya, bayangkan gitu. Makanya video review ini spesial lah gitu, murni sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih pribadi gua untuk manga ini gitu. Manga yang udah menemani selama ini gitu. Jadi ya kalau misalkan penjelasannya nggak proper, nggak jelas dan nggak lengkap, ya sorry aja. Karena kalau kalian cari yang lebih jelas, lebih lengkap, lebih profesional gitu secara nge-reviewnya, ya banyak gitu yang udah ngejelasin gitu. Banyak lah channel-channel YouTube yang menurut gue lebih gue rekomendasikan lah. Jadi gue harap kalian nonton video gue yang murni hanya untuk ngedengerin bacotan gue yang ya udah gue bacotin aja apa yang ada di mata gue gitu, yang ada di panel depan gue gitu. Karena gue nggak nulis skrip sama sekali, seperti yang gue katakan di sini. Ya gue asal aja gitu sebagai bentuk apresiasi aja. Jadi nanti paling kalau kalian tanya di mana gue bacanya, nanti gue pasti kasih linknya lah di kolom komen dan di deskripsi. Jujur gue nggak tahu ini bakal ke take down atau enggak videonya, karena ya gue nggak izin sama sekali juga. Ya udahlah gitu ya, gue ambil resiko ini untuk Attack on Titan, anjay. Oke, jadi tanpa banyak bacot lagi, oke viewers, welcome back to Reddit Comic. Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escaping mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale but the magic's gone? Oke viewers, tapi sebelum itu gue mau kasih tahu ke kalian dulu. Jadi si websitenya ini ngebagi jadi dua part ya. Jadi satu chapter 139 itu tuh dibagi jadi dua part. Jadi ada part 1 dan part 2. Tentunya kedua part itu langsung bakal gua review di satu video ini juga. Oke viewers, jadi langsung kita gas aja baca. Jadi di panel pertama langsung terpampang penampakan wajah Armin Arlert dan Eren Yeager dengan tubuh kecilnya. Tentu kalian pasti bingung ya. Dan ya pastinya ini ada di dunia pet lah ya, nggak mungkin di dunia nyata. Tapi timeline ketika masuk petnya kita nggak tahu. Aku mengerti kau dibutuhkan untuk melakukannya setelah kau melihat masa depan dengan kekuatan Attack Titan. Tapi apa kau benar-benar harus membuatku penuh dengan lubang? Hah? Apa alasanmu untuk tendangan lutut itu? Aku putus asa untuk memisahkan diriku dari kalian semua. Sembari bertanya pada diriku sendiri, tunggu, apa yang aku lakukan? Aku hanya mengikuti jalannya kejadian saja. Maaf. Kau harusnya mengatakan ini pada Mikasa, bukan aku. Khususnya setelah omong kosong yang kau katakan itu sangat menyakitkannya. Ya, kau benar. Dan chapter 139 ini berjudul dengan menghadap ke pohon itu di atas bukit, yang tentunya mereferensikan pohon yang selalu mereka pas kejar-kejaran, pas mereka masih kecil, si Armin, si Eren sama Mikasa. Terus si Eren tidur di pohon, ya itu pohonnya. Jadi referensi dari judul chapter terakhir itu tuh mengarah ke pohon tersebut gitu. Eren, apa kau menjauhkan kami semua hanya demi kau bisa membuat kami jadi pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh umat manusia? Itu benar. Dan langsung di reveal ya, resmi dari mulut Eren Yeager sendiri gitu, bahwa tujuan dia selama ini ya untuk, ya intinya sama lah seperti yang dilakukan oleh Lelouch ya terhadap Suzaku dan kawan-kawan. Semua sisa orang yang ada di dunia sekarang berhutang besar pada kalian. Bahkan di antara para iblis pulau, ada mereka di Pulau Paradis yang menolak akan hal yang kulakukan dan tetap menjaga kemanusiaan mereka. Dunia sekarang akan memandang kalian sangat tinggi, setidaknya begitulah rencanaku. Tapi bukankah kau bilang kau ingin melindungi Paradis dari dendam orang-orang di luar tembok? Sama seperti yang seperti yang dilakukan keluarga Tibur setelah Great Titan War. Mereka tak akan bisa balas dendam dalam waktu dekat ini. Apa? 80% dari semua manusia telah terbunuh dalam rambling. Mereka tak akan bisa pergi berperang. Si Armin langsung kaget kan dengan kenyataan dan fakta yang dipamparkan oleh seorang Eren Yeager gitu.
Kata Eren kan kayak mereka nggak mungkin bisa melakukan balas dendam gitu, etis ya untuk beberapa saat ke depan gitu, karena ya mereka butuh regenerasi lagi. Ya gimana 80% dari umat manusia ya udah tewas gitu gara-gara rumbling. Jadi nggak mungkin lah mereka langsung nyerang gitu, kayak nggak mungkin. Mereka butuh regenerasi gitu, mereka butuh waktu transisi lagi gitu. Apa kau sungguh harus sampai sejauh itu? Apakah semua ini benar-benar demi kebaikan kami? Kau mau kemana? Ke tempat yang selalu ingin kudatangi. Ayo kita lanjutkan bicaranya sambil berjalan. Soal sang penemu, Ymir. Ini sesuatu semacam api cair. Sungguh dia mengalir seperti sungai. Tadi kita bicara sampai mana? Apa? 2000 tahun yang lalu, sang penemu Ymir terus tunduk pada Raja Freeze yang menuntun pada kekuatan Titan yang masih kita lihat hari ini. Benar, bahkan setelah mendapatkan kekuatan yang hampir seperti dewa, di depan musuh yang membakar rumahnya, membunuh ayahnya, dan memotong lidahnya, dia terus tunduk. Apa yang membuat dia melakukan ini? Aku bertemu dengannya di dalam jalur, pet ya maksudnya, dan memahami apa yang dia rasakan. Ini sulit dipercaya, tapi sang penemu Ymir jatuh cinta dengan Karl Freeze. Oke, ini plot twist yang lumayan mengagetkan untuk mayoritas para readers termasuk gue juga, karena ini ironi juga ya bisa dibilang. Ternyata seorang Ymir yang kita pikir dia nggak bisa move on dari Karl Freeze itu ya gara-gara belenggu mental budaknya gitu, tapi ternyata kita itu salah. Ternyata seorang Ymir jatuh cinta dengan orang biadab seperti Karl Freeze ini. Tapi namanya juga cinta ya, siapapun bisa dibutakan gitu. Anjay, itulah alasan sebenarnya larangan Ymir telah bertahan selama 2000 tahun ini. Aku tak bisa melihat lebih dalam lagi pada hati penemu Ymir, tapi aku yakin dia merasa kesakitan, ingin untuk bebas. Dan seiring mereka berjalan sambil ngobrol, mereka juga mendapati perubahan tubuh mereka ya. Mereka semakin dewasa. Ini nih kalau nggak salah mode remaja, mode akhir ending season 3 kalau nggak salah. Dia menunggu selama 2000 tahun untuk seseorang. Dia terus berharap kalau seorang bisa membebaskannya dari rasa sakit akan cintanya. Akhirnya mereka datang, dan orang itu adalah Mikasa. Apa? Apa kau barusan bilang Mikasa? Iya. Kau ini tak mendengarkan ya? Aku mendengarkan kok. Dan yaitu ternyata orang yang selama ini ditunggu oleh Ymir adalah Mikasa Ackerman gitu. Orang yang bisa dibilang kayak merepresentasikan seorang Ymir, yaitu ya Mikasa gitu. Dan akhirnya Mikasa di chapter sebelumnya berhasil membunuh seorang Eren gitu. Jadi seakan kayak Ymir pun bisa melihat bahwa secinta-cintanya orang ya orang tersebut tetap bisa lepas gitu dari belenggu cinta gitu. Makanya si Ymir di chapter terakhir senyum kan, bukan karena doi psikopat atau gimana, tapi karena kayak dia ngerasa bahwa ya memang ada nih contohnya orang yang bisa move on gitu. Kenapa Mikasa orangnya? Ya itu hal yang hanya diketahui oleh sang penemu Ymir gitu. Bahkan aku pun masih penasaran apa yang dilakukan Mikasa. Aku masih tak tahu. Yang pasti aku hanya bisa mengatakan satu hal. Ymir memilih Mikasa adalah yang menuntun pada hasil akhir ini. Semuanya demi mencapai hasil akhir ini. Yang kulakukan hanyalah mengikuti jalur itu. Aku menghabisi 80% seluruh umat manusia. Aku membuat seluruh pulau paradis mulai saling membunuh satu sama lain. Aku membuat teman-temanku terseret dalam perang ini. Semua sembari tak tahu apakah mereka itu bahkan masih hidup. Jadi kayak si Eren ngedikte dosa-dosa yang ia lakukan ya. Jadi itu masa depan yang kau lihat saat upacara pemberian medali. Menanggung semua beban itu sendirian pasti sangat menyakitkan. Armin, pikiranku sudah jadi tak jelas. Pengaruh dari kekuatan founder Titan tak memiliki masa lalu ataupun masa depan. Semuanya ada di waktu yang sama. Itulah sebabnya ini tak bisa dihindari. Pada hari itu, saat itu, Bertolt harusnya belum boleh mati. Pada saat itu tuh ini timelinenya tuh pas si Bertolt, Armin sama si Reiner pertama kali ngejebol dinding. Yang awal banget pas debut Colossal Titan. Itulah sebabnya aku menghiraukan hal itu dan aku mengirim. Anjay, ini juga bukan, ini bisa dibilang twist atau gimana ya, tapi ya ini plot yang cukup mengagetkan lah. Jadi ya ini memperlihatkan bahwa Eren ya selama ini menanggung beban sebesar ini gitu, semenyakitkan ini sendirian gitu. Jadi untuk
menghindari takdir Bertolt mati di awal-awal, mau nggak mau dia nyuruh Smiling Titan untuk menghiraukan seorang Bertolt. Smiling Titan ya kalian tahu lah siapa ya. Dan justru harus mengalami takdir yang menyakitkan untuk Eren, ya tewasnya ibunya Eren gitu kan. Si Armin langsung kaget kan. Ayo Eren, ya jadi bagaimana menurutmu? Apanya? Jadi mereka langsung ada di tubuh di timeline paling baru ya. Si Eren juga udah versi kuncir, Armin juga udah pakai rambut yang sekarang. Soal Mikasa, apa menurutmu dia bisa melupakanmu dan hidup bahagia dengan orang lain sama seperti yang kau inginkan? Ya, aku tak tahu. Langsung ditampol. Oh, jangan beri aku omong kosong itu. Aku tak ingat pernah memaafkanmu untuk pernyataanmu. Apa yang kau rasakan setelah menolak mentah-mentah perasaan Mikasa padamu? Apa kau kira kau bisa pergi begitu saja hanya dengan mengatakan lupakan aku pada Mikasa, satu-satunya orang yang rela mempertaruhkan nyawanya untukmu? Mikasa harus melupakan penghancur hati sepertimu dan mencari kebahagiaan di tempat lain. Ya, dia mungkin bisa dengan mudahnya menemukan pria yang baik sampai wah komuknya si Armin sih bikin kesel ya. Tidak. Apa? Aku tidak mau. Ini juga gempar lah dibicarakan ya tentang panel ini. Dan tadi gue kan sok-sok dramatis gitu kan ngebacain dialog-dialognya. Tapi untuk kali ini sih gue nggak bisa sih. Kalian bisa baca sendiri lah gitu, kayak aku tak ingin dia menemukan pria lain, bahkan setelah aku mati ingin dia tetap menjagaku di hatinya untuk waktu yang lama. Aku ingin perasaannya hanya untukku. Di sini kita diperlihatkan dengan sosok Eren yang cengeng, egois, rapuh, dan pokoknya derajat Eren diturunkan banget lah oleh Hajime Ishiyama gitu. Dan kalau kalian tanya opini atau pendapat gue pribadi untuk panel ini, gue sih senang-senang aja ya. Maksudnya kayak di sini memperlihatkan bahwa Eren pun masih ada, memperlihatkan lagi realistisnya gitu. Kayak Eren Yeager itu tuh bukan mesin pembunuh atau kayak cuma robot yang akan menjalankan perintah A udah dijalanin gitu tanpa melibatkan emosi dan perasaan sama sekali gitu. Ya Eren juga sama gitu, dia ternyata menyimpan rasa sakit hati, dia juga punya rasa egoisme gitu, dia punya berbagai hal-hal yang menyedihkan gitu, menunjukkan kerapuhan seorang Eren Yeager gitu ternyata selama ini. Ya gimana gitu, dia nanggung beban sebesar ini, ya nggak masuk akal dong kalau kayak dia oke, aku akan melindungi kalian semua, aku akan jadi orang yang jahat, kalian akan jadi pahlawan segampang itu, yang nggak mungkin. Dan ini yang menunjukkan kesan realistis lah dalam plot Shingeki no Kyojin ini. Walaupun tentu untuk para Yeageris, pendukung Yeageris di luar sana ya agak kecewa lah ya dengan panel ini. Tapi ya Hajime Ishiyama nggak mungkin kan menyenangkan semua pihak. Begitukah? Aku tak tahu kau bisa mengatakan hal secanggung itu secara belak-belakan. Tolong jangan katakan Mikasa, aku mengatakan itu. Aku memang ingin dia hidup bahagia, sungguh, tapi aku sial. Aku tak mau mati. Aku ingin di sini bersama Mikasa, bersama kalian semua. Eren, jangan menyerah. Mari kita cari. Mungkin ada jalan lain. Aku tak bisa. Semua orang itu mungkin juga tak ingin mati, namun aku tak mungkin. Aku akan dimaafkan atas semua ini. Langsung diperlihatkan. Ya gak mungkin lah, lu udah ngebunuh 80% dari umat manusia dan kayak lu balik dan kayak maafin gue, ya gak mungkin anjay. Gak ada tempat lagi untuk Eren Yeager di dunia. Bahkan jika aku tak sadar bagaimana ini semua akan berakhir, jika kalian semua tak menghentikanku, aku masih akan meratakan semua yang ada di dunia ini. Aku menghancurkan sebagian besar hutan dalam beberapa hari. Tempat ini akan dipenuhi serangga yang gemuk karena bangkai di sini. Aku ingin mengubah seluruh bumi menjadi tanah yang baru. Tapi kenapa? Eren, itulah namamu. Langsung ada bayang-bayang gerisah. Aku tak tahu kenapa, tapi aku ingin. Demi apapun, Eren, kau bebas. Jadi ini salah satu panel yang sempat trending. Jadi orang pikir ini tuh si Eren lagi ngegendong bayi, ya kan, bayinya Historia atau apalah gitu. Tapi ternyata kocaknya justru Eren yang lagi diemban gitu sama ayahnya sendiri, Grisa. Sekarang sudah waktunya, Armin. Akan kuhapus ingatanmu soal telah menghabiskan waktu di sini. Saat kita bertemu selanjutnya, kita akan mencoba saling membunuh satu sama lain. Tapi saat ini semua selesai, kau akan ingat lagi. Eren, terima kasih telah membuat dirimu menjadi pembunuh massal demi kami. Aku bersumpah tak akan kubiarkan pengorbananmu ini sia-sia. Dan ini deja vu banget ya, kayak ini bener-bener ngingetin gue sama perjalanan Lelouch sama Suzaku gitu, dan akhir dari kisah mereka. Kayak Eren yang mewakili Lelouch,
dan Armin yang mewakili Suzaku, Kururugi Suzaku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah aku mati, tapi aku tahu kalau kau bisa pergi keluar tembok itu. Yang akan menyelamatkan umat manusia adalah dirimu, Armin. Dan Armin langsung bangun. Apa lukamu sudah sembuh? Ani? Jadi ternyata timeline dari pet yang di atas tadi itu sebelum terjadinya itu ya, pas ya perang beberapa chapter yang lalu itu. Dan kita kembali ke timeline utama tepat setelah chapter 138 tewasnya Eren Yeager yang diambil kepalanya oleh Mikasa. Dan lihat ada Colossal Titan yang kekuatannya udah hilang, ada Falco juga yang udah jatuh, dan Armin terbangun. Dan ini dia potongan dari part 1. Kita bakal langsung gas ke part kedua. Jadi ini melanjut yang tadi. Armin bangun melihat kekuatan Titannya yang udah hilang. Aku ingat sekarang, dan ingatannya pun kembali. Ini Armin. Dan langsung ada penampakan Mikasa bawa kepala Eren. Si Armin langsung kaget dan langsung nangis. Ini gue nggak ngebayangin sih kalau diadaptasi jadi anime bakal gimana. Pasti dengan backsound yang emosional sekaligus dramatis. Ini pasti bakal, apalagi kan kalian tahu lah ya, voice aktornya Shingeki no Kyojin tuh gak main-main gitu. Armin, ingatanmu sudah kembali bukan? Ingatan di hari saat Eren datang mengunjungi kita. Iya, aku dengar semuanya. Kalau ini hasil dari pilihan yang kau ambil, akan menghilangkan semua kekuatan Titan dari dunia ini. Wah, ini first impression gue. Bahkan pas gue udah ngebaca ini beberapa kali pun masih merinding anjay. Ngelihat akhirnya kekuatan atau kutukan Titan yang selama ini menimpa kaum Eldian hilang juga. Aku ingat semuanya. Dasar si bodoh yang terlalu sok tanggung jawab itu. Dan ternyata di luar dari Armin, semua orang pun didatengin Eren satu persatu, dan setelah itu dihilangkan ingatannya dan akhirnya kembali di sini. Tapi yang dilihatkan kan si Armin doang. Eren, kau ini sungguh-sungguh. Eren bilang, dia bilang ibuku juga akan menjadi manusia lagi. Dia berkata agar kita hidup panjang. Tapi bagaimana denganmu? Kami tak pernah meminta bantuanmu, dasar bocah bodoh. Ya, aku juga ingin bicara dengannya. Dan ini fun fact ya, si Pik itu kan diantara Titan Shifter yang lain yang kurang deket lah gitu sama Eren. Yang ya waktunya itu nggak terlalu banyak lah sama Eren kan. Walaupun di anime final season kemarin lumayan banyak kan dialog antara Pik dan juga Eren. Tapi ya kalau dibandingin yang lainnya ya beda lah ya. Dan akhirnya reuni ayah anak kembali dengan normal tanpa gangguan. Selamat datang kembali. Aku sudah pulang dengan selamat, ayah. Gabi, kalian. Dan ini Om Levi yang nggak ada sanak saudara ataupun keluarga. Kalian semua lihat itu, dan dia didatangi dengan force ya. Kalau kata Star Wars ini force nih namanya nih, arwah-arwah gini. Sepertinya inilah akhirnya tujuan yang telah kalian semua curahkan pada hati kalian. Langsung pada nempukin dada kan Shinzo Sasageo sambil Levi yang udah cacat bener lah. Dan ternyata Jen dan Connie pun didatangi dengan force dari Sasa. Si Gabi pun langsung lah menyemek Falco. Dan Reiner sama ibunya, ibu aku tak lagi punya kekuatan armor Titan. Apa kau yakin? Aku senang sekali. Hah? Maafkan aku, Reiner. Aku hanya ingin kau berada di sisiku. Ini lumayan emosional ya, karena Reiner kan di masa lalunya juga lumayan menyedihkan kan, dimana kayak dia pikir ketika dia bisa dapet armor Titan gitu, dia bisa meningkatkan derajat keluarganya lah, dia bisa nempatin ibunya di tempat yang lebih bener lah, lebih baik maksudnya kayak, dan ya dia juga bisa bahagiain ibunya gitu, walaupun ternyata ekspektasi dia nggak terjadi seperti kenyataannya gitu. Tapi akhirnya ibunya udah insaf, ibunya si Reiner. Jadi terlepas dari dia udah punya kekuatan Titan atau enggak, Reiner tetap punya tempat lah di hati ibunya. Aku akan pergi sekarang. Kemana? Kalau kami tetap di sini seperti ini, aku yakin Eren tak akan membiarkan kita memberinya penguburan yang layak. Kau benar, bawa dia istirahat di tempat yang tenang. Eren selalu suka tidur di tempat itu. Iya, kurasa itu tempat yang sempurna. Tempatnya mana ya? Di judul tadi, pohon itu. Dan perpisahan antara Armin dan Mikasa. Ini emang kocak juga ya, kayak Mikasa mau pakai apa gitu, Grab gitu kesananya gitu.
Dan Armin tahu gitu bahwa konfliknya belum selesai gitu. At least konflik di tempat ini, at least dia harus mendamaikan dulu orang-orang ini. Ada Thomas Muller. Kumohon, dengarkan Ketua Muller. Eren Yeager sudah mati. Kekuatan para Titan juga sudah musnah dari dunia ini. Kami semua sekarang hanya manusia biasa. Bisa kau buktikan itu di sini sekarang? Kalau ingin dites darah di sini sekarang. Kumohon, buktikan pada kami. Kalau kalian mungkin lihat, wah Marley egois banget, Marley kok nggak percaya sih gitu. Ya mereka nggak bisa disalahkan juga. Baru berapa chapter yang lalu mereka damai, terus tiba-tiba di depan komuk mereka Eldian pada berubah lagi gitu jadi Titan. Gimana mereka nggak trauma kan? Ini sih menurut gue bentuk dari antisipasi doang kan. Apakah kalian manusia ataukah Titan? Tapi dengan gagah berani dan karismatik, jagoan kita Armin Arlet datang. Jika masih ada orang yang tersisa yang memiliki kekuatan Titan, saat ini pasti kami akan memakai kekuatan itu untuk melindungi diri kami. Namun bahkan setelah kepala kami ditodong senjata, kami masih tetap manusia yang tidak berdaya. Ini semua sudah bukti kalau kami hanya manusia biasa sekarang. Dan kau, aku Armin Arlet, Eldian dari Pulau Paradis. Akulah yang membunuh Attack Titan Eren Yeager. Jadi walaupun kenyataannya yang membunuh Eren Mikasa ya, tapi yang mengklaim itu ya Armin gitu. Mau tidak mau kan harus gitu kayak gini. Sebagai bentuk lambang aja gitu bahwa Eren Yeager mati di tangan dia yaitu Armin gitu. Karena Mikasa kan setelah ini mau mengasingkan diri lah ya kasarnya. Dan ini dia Historia. Siapa yang kangenin Historia? 3 tahun telah berlalu sejak hari itu yang disebut dengan pertempuran bumi dan langit. Jadi tak terasa langsung time skip. Ada Farmer Gun, Historia dan putrinya. Orang-orang yang telah menghadapi kehilangan yang besar namun masih bisa selamat pasti memiliki luka yang tak akan sembuh. Trauma, kehilangan tempat tinggal gitu kan. Sementara dunia berduka akan kehilangannya di tengah-tengah kecemasan dan kegelisahan, negara Eldia telah membentuk pasukan tentara di bawah nama Jaeger Faction dan fokus dalam memperkuat kekuatan militernya. Ya itu efek yang dilakukan Eren yang gak bakal memberikan kedamaian secara instan. Pasti butuh pengorbanan lah untuk kedamaian yang lebih besar ke depannya gitu. Even Lelouch sekalipun di anime Code Geass gitu harus ada nyawa, banyak nyawa gitu yang dikorbankan gitu untuk kedamaian besar gitu. Dan inilah nasib dari Paradis gitu. Takut akan pembalasan dari sisa-sisa umat manusia yang selamat dari sisi lautan. Orang-orang di pulau mengumandangkan suara mereka secara serentak. Jika kami menang, kami hidup. Jika kami kalah, kami mati. Jika kami tak bertempur, kami tak bisa menang. Dan ada beberapa wajah-wajah karakter yang kembali diperlihatkan ya. Ada Rico, bertempur, Tatakai. Pertempuran ini tak akan berakhir hingga antara para Eldian atau dunia musnah semuanya. Mungkin yang dikatakan Eren itu benar. Di sini ada juga keluarga Blows, ada Niccolo juga yang nggak ikut bersorak-sorak ya. Walau begitu, Eren memilih untuk mempercayai kami dengan masa depan dunia ini seperti kami hidup sekarang. Dan ada penampakan Historia yang benar-benar wah karismanya kerasa lah ya. Ada Hizuru juga di belakang. Di dunia tanpa Titan, anjay. Dan ada Armin, ada Reiner, ada Jen, ada Connie, ada Pieck dengan paras yang sangat baru. Tulisan tangan Historia sangat cantik, aku tak bisa berhenti melihatnya, bahkan baunya juga harum. Berapa kali harus kubilang untuk berhenti bernafsu pada wanita yang sudah menikah? Menjijikan. Kau bicara begitu tapi jelas-jelas kau sendiri peduli dengan rambutmu. Memang siapa yang mau kau buat terkesan? Gadis-gadis yang membaca buku sejarah. Maksudmu buku gambar kuda. Ada si Reiner dikasih nyawa malah ngeselin anjir. Sekarang aku benar-benar kecewa kau bisa hidup panjang Reiner. Pulau Paradis sekarang sudah terlihat. Armin, apa menurutmu ini sungguh akan berjalan baik? Jadi ini aneh juga. Aku tak menyangka grup yang sama yang menghancurkan tembok, mengkhianati Paradis dan membunuh Eren. Grup yang sama yang dibenci Eldian akan menjadi dutaan negosiasi perdamaian antara mereka dan negara sekutu. Aku tak akan terkejut kalau mereka akan mencoba menenggelamkan kapal ini. Percayalah pada Historia. Connie udah ada rambut ya. Yang mulia ratu yang tanpa ragu mengambil keluarga Jen dan ibuku di bawah perlindungannya pasti juga akan melindungi kita juga. Atau di saat terlemah kita, mereka mungkin akan konflik antara satu orang dengan yang lain tak akan pernah berhenti.
Tapi jika mereka melihat kita semua bersama seperti ini, semua orang pasti ingin tahu apa yang kita alami. Ada penampakan Om Levi bersama Falco dan Gabi, ada Onion Coupon juga. Anjing, ini Onion Coupon bukan? Anjing, ini bukan Onion Coupon, cok. Kenapa orang yang sama tak lama ini ingin saling membunuh? Sekarang bersama-sama datang ke Paradis untuk menegosiasikan perdamaian. Levi dengan tampang cacatnya. Jadi kan ada orang yang tanya kayak, Levi kakinya kan buntung, kok ada kakinya lagi? Apa ini kesalahan penggambaran dari Hajime Sensei gitu? Jadi kalau ini gua nggak salah, jadi kaki Levi itu tuh nggak putus. Mungkin patah iya secara tulang segala, tapi kan mungkin setelah 3 tahun time skip, akhirnya mungkin kakinya itu karena belum putus ya bisa membaik gitu. Tapi ya terlihat dari dia masih didorong kursi roda, mungkin kakinya patah tapi nggak putus, jadi kakinya masih ada. Nggak tahu juga sih, tapi dari komen-komen orang yang gue baca di sosmed kayak gitu. Dan wah, kita harus mengatakan yang sebenarnya pada mereka soal cerita itu. Petualangan 11 tahun ya, Levi makin badas saja yang terjadi di depan mata kita sendiri. Dan ini ada kayak credit scene. Eren, semuanya akan segera kesini untuk menemuimu. Kau senang kan? Nah ini pohonnya ini. Aku harap aku bisa melihatmu lagi. Dan ada burung yang apa namanya kayak masangin selai anjing, sial. Eren, kau memakaikan sial ini di leherku. Terima kasih. To be continued. And then ini dia tamat manga yang 11 tahun berjalan. Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan sudah resmi tamat. Belum diadaptasi jadi anime ya pastilah ya. Dan jadi kayak kalian masih bisa berharap lah mungkin bagi para Jaegeris atau semacamnya, karena ada kemungkinan akan terjadi alternatif ending atau ending yang berbeda dengan manga gitu. Ada change itu tuh ada. Atau walaupun nggak di alternatif ending, at least diperbaiki lah di beberapa titik gitu, kayak mungkin bisa lebih fluid untuk banyak pihak lah. Tapi menurut gue pribadi Hajime Ishiyama udah melakukan ending terbaik lah. Menurut gue ini ending yang fair-fairan aja lah. Menurut gue kayak semua pihak itu memang nggak mungkin bisa senang, yang nggak mungkin juga bisa menyenangkan semua pihak kan gitu. Tapi at least ini yang paling terbaik di antara yang terbaik lah menurut gue. Kayak walaupun Eren tewas dan Eren kayak diturunkan derajatnya, tapi di lain sisi orang-orang juga kembali diperlihatkan tentang Eren sendiri pun ya tersiksa selama ini gitu. Dan ya banyak lah gitu, anak emas masih hidup, Levi masih hidup juga. Jadi panjang lah gitu. Dan menurut gua kalau gua tetap mau ngambil kesimpulan terus-terusan yang nggak bakal berhenti sampai videonya setengah jam gitu. Jadi ya itu aja kurang lebih. Dan menurut gua ini nggak mungkin bakal dilupakan. Ini salah satu kisah yang akan membekas kepada mereka yang mengikutinya dari awal gitu. Sampai kapanpun akan terukir lah di ingatan kita. Oke, itu dia. Thank you Attack on Titan. Oke viewers, goodbye.